Selamat siang para dosen dan juga anak-anak. Ini Lose perlihatkan formulir Lose untuk pendaftaran ujian. Dan mari kita akan belajar bersama. Dulu, boleh Lose minta salah satu dari kalian, Amabel, untuk berdoa. Ya, baik. Saya akan memimpin doa pagi hari ini dengan agama Buddhis. Silakan berdoa sesuai keyakinannya masing-masing. Arahang sama sambuddha bhagawa budang bhagawantang abiwadeni swakato bhagawata dhammo dhammam namasami Supatipano bhagavato sawaka sangko tanghang namami. Sabesata bawandu sudikata semoga semuanya berbahagia. Sadu. Ya, terima kasih Amabel sudah berdoa, dan ketua kelas mohon untuk memberi salam, silakan. Oke, memberi salam. Selamat pagi. Selamat pagi anak-anak 78. Lose bersyukur hari ini kita boleh ketemu lagi ya. Dan juga kita saling bersama untuk belajar. Nah, Lose mau lihat dulu presensi atau absen di link yang sudah Lose berikan. Apakah sudah masih ada 3 orang yang belum klik? Silakan ya, supaya terekam semua. Ya, hari ini sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang interaksi sosial yang mengakibatkan lembaga sosial ya. Sudah dipelajari nak? Sudah, ya. Nah, sekarang ini kita akan masuk ke lembaga sosial. Lebih detail kita akan belajar, dan di sini Lose akan perlihatkan juga apa tujuan dari kita belajar kali ini. Tapi sebelumnya, Lose mau tanya dulu nih ke kalian nih. Yang kita sedang lakukan ini, kita semua lagi belajar, ini sebenarnya sedang memenuhi kebutuhan dari lembaga pendidik. Lembaga apa nih? Ada yang tahu? Angkat tangannya. Dari lembaga? Halo? Pendidikan. Iya betul Edward, pendidikan. Terus ada orang tua kalian, itu termasuk lembaga apa ya kalau diakomodirnya? Keluarga. Sosial. Betul ya Rahel, mau apa nak? Sosial. Lembaga sosial, semuanya itu dalam lembaga sosial, dan kita nanti akan belajar semua lembaga sosial itu terdiri dari apa saja. Iya, belajar langsung. Tapi sekarang karena ada pandemi, jadi belajarnya secara sistem seperti ini, daring atau PJJ. Ini lembaga sosial, terlihat ya? Nah, ini tujuan kalian belajar hari ini. Yang pertama, kalian bisa mengidentifikasi jenis-jenis lembaga sosial berdasarkan aktivitasnya di masa pandemi. Kemudian, menganalisis permasalahan yang terkait dengan jenis-jenis lembaga sosial di masa pandemi. Ini agak salah urutannya, harusnya mengidentifikasi dulu dan kemudian menganalisis permasalahan yang terkait dengan jenis-jenis lembaga sosial. Nanti kalian akan masuk dalam kelompok-kelompok. Lose sudah bagikan di GCR, nanti silakan dilihat saja. Selanjutnya, ini model pembelajarannya, problem based learning. Apa itu problem based? Berarti kalau ada problem, ada masalah ya. Nah, kenapa harus menampilkan problem based learning? Karena ini akan membuat semua siswa berpikir memecahkan permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Nah, Lose juga mau tahu nih anak-anak kelas 78 peduli nggak dengan keadaan dan lingkungan sekarang yang sedang banyak sekali dengan masalah di masa pandemi ini. Nah, untuk itu nanti Lose akan kasih arahannya apa masalah yang perlu kalian pecahkan. Sampai sini bisa dipahami nak? Bisa. Terima kasih, bisa ya. Nah, Lose akan memberikan kalian juga
penayangan video materi. Silakan kalian amati baik-baik terkait dengan video tersebut dan nanti Losa akan melakukan sedikit tanya jawab dari apa yang sudah kalian lihat ya. Apabila kamu perhatikan kegiatan yang dilakukan manusia yang ada di sekitar tempat kamu tinggal dari pagi sampai sore hari, mereka sibuk bekerja, berdagang, ke sekolah, ke sawah, atau ke laut. Tahukah kamu apa tujuannya? Pada dasarnya mereka semua ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia dikenal sebagai makhluk ekonomi, Homo economicus, karena manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan. Tentu saja dengan cara yang rasional sehingga dapat mencapai kesejahteraannya. Misalnya, kebutuhan manusia akan keturunan sehingga perlu adanya suatu keluarga. Kebutuhan akan pendidikan sehingga perlu adanya sekolah. Kebutuhan akan makan sehingga perlu adanya pasar untuk mendapatkan makanan, dan sebagainya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan itu manusia harus melakukan interaksi dengan orang lain, baik secara individu maupun secara kelompok. Setiap masyarakat mempunyai kebutuhan yang apabila dikelompokkan terhimpun menjadi lembaga-lembaga sosial. Perilaku masyarakat tersebut dapat dilihat dalam kelembagaan sosial. Dalam pengertian sosiologis, lembaga dapat digambarkan sebagai suatu organ yang berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Dapat juga dikatakan bahwa lembaga sosial merupakan himpunan norma-norma yang berhubungan dengan kebutuhan pokok dalam masyarakat. Terbentuknya lembaga sosial berawal dari kebutuhan masyarakat akan keteraturan kehidupan bersama. Lembaga sosial terbentuk dari norma-norma yang dianggap penting dalam hidup bermasyarakat. Terbentuknya lembaga sosial berawal dari individu sebagai makhluk sosial, tidak mampu untuk hidup sendiri, mereka saling membutuhkan. Sehingga timbul aturan-aturan yang disebut dengan norma kemasyarakatan. Pada dasarnya manusia membutuhkan komunikasi dengan manusia lain serta bantuan dari orang-orang yang ada di sekitarnya melalui interaksi sosial. Oleh karena itu manusia disebut sebagai makhluk sosial. Supaya hubungan antar manusia di dalam suatu masyarakat bisa terjalin sebagaimana yang diharapkan, maka dirumuskanlah norma-norma masyarakat. Apakah yang dimaksud dengan norma? Norma merupakan aturan atau kaidah yang menjadi pedoman tingkah laku. Norma memberitahu kalau perilaku kita itu benar atau salah. Pada awalnya norma-norma tersebut terbentuk secara tidak sengaja berdasarkan kebutuhan manusia. Namun lama-kelamaan norma-norma tersebut dibuat secara sadar. Misalnya dalam bidang ekonomi dari sistem barter menjadi menggunakan alat tukar berupa uang. Contoh yang lainnya aturan-aturan di sekolah, tata tertib yang harus ditaati seluruh peserta didik. Peserta didik harus menggunakan pakaian seragam, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dengan tepat waktu, dan sebagainya. Semua itu agar kegiatan di sekolah bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, dari video tersebut kalian bisa lihat bahwa kebutuhan manusia itulah yang membuat adanya runtutan, menjadi adanya norma, lalu ada nilai-nilai dan juga ada lembaga sosial. Tadi coba saya tanya sekarang nih ya, yang kalian amati. Kebutuhan manusia itu banyak. Dicontohkan kebutuhan untuk memiliki keturunan, akhirnya terciptalah suatu lembaga yang namanya lembaga keluarga. Nah coba Losa mau tanya nih, kalau menurut Colin, lembaga di buku tentang lembaga sosial ada di halaman 131, 134 sampai 137.
Bisa mengasih contoh kebutuhan apa kemudian menghasilkan lembaga? Kebutuhan keturunan Sekolah ya. sekolah. Nah, Dan akhirnya menimbulkan lembaga pendidikan. Iya, begitu contohnya. Ada lagi yang dibuka, nak? Ayo, nanti lo seperlihatkan. Kalian itu dinilai juga dalam sikap membuka kamera. Ya, apalagi kebutuhan manusia yang kemudian ada lembaga sosial. Pendidikan. Betul, tadi sudah dikatakan Kimi. Apalagi? Kebutuhan akan adanya anak atau keturunan. Ya, itu akan menghasilkan lembaga keluarga. Terus ada apa lagi? Orang bekerja menghasilkan pada akhirnya menciptakan lembaga ekonomi, betul. Kemudian kalau tadi di awal kita Amabel sendiri berdoa, itu gimana? Berdoa, sembahyang, akhirnya menciptakan adanya lembaga Agama. Iya, agama. Iya, Cesa, ada lagi menambahkan, tadi sudah disebutkan, ada lembaga keluarga, lembaga pendidikan, lembaga agama, kemudian lembaga ekonomi, dan terakhir lembaga Politik. Iya, politik. Betul sekali. Nah, saya perlihatkan kembali, setelah kalian sudah memahami apa-apa saja lembaganya, berarti kalian juga tahu kegiatan-kegiatannya. Nah, di sini lo perlihatkan, nih ya, lembaga sosial lo jelaskan lagi. Ini adalah sistem norma yang bertujuan mengatur tindakan-tindakan maupun kegiatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok. Nah, itu tadi yang disebutkan, kegiatannya apa saja, kemudian harus ada nih di masyarakat lembaganya. Nah, tokoh-tokoh ini juga menyampaikan tentang lembaga sosial, ya. Sebentar, Rosa mau melakukan rekaman dulu. Nah, ini dia jenis-jenis lembaga sosialnya. Tadi sudah disebutkan oleh Amabel, ada agama, keluarga, pendidikan, ekonomi, dan juga Cesa menyebutkan politik. Good, bagus ya. Nah, sekarang lihat fungsi-fungsi dari lembaga sosial itu. Yang pertama, memberikan pedoman pada anggota masyarakat. Kenapa harus memberikan pedoman? Ada yang bisa menjelaskan? Ada anak-anak? Renat, kenapa bisa memberikan pedoman? Halo? Ya. Dikatakan di sini fungsi lembaga sosial memberikan pedoman pada anggota masyarakat. Kenapa bisa dikatakan memberikan pedoman? Kamu bisa jelasin, nak? Mungkin karena dia memberi kebutuhan. Ya, memberikan arahan ya. Memberikan arahan kalau misalnya kalau mau bekerja caranya seperti apa, di mana tempatnya, itu kan pedoman ya. Kemudian mau berkeluarga, 2 orang yang mengasihi, terus mau ngapain, ya harus ada lembaga yang terkait dengan pernikahan gitu. Nah, itu pedomannya. Kemudian fungsinya yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat. Jadi dengan adanya lembaga-lembaga tersebut, masyarakat itu tahu mau belajar ke mana, mau beribadah seperti kemana gitu ya. Lalu sebagai sosial kontrol yang memberikan pengarahan dan untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Nah, setiap lembaga itu punya ciri-ciri. Ciri-ciri, ada lambang, ada simbol. Lalu ada tingkat kekekalan. Misalnya nih, lembaga ekonomi. Tadi di video dikatakan ada butuh uang. Nah, uang itu bisa jadi simbol juga untuk lembaga ekonomi. Lalu ada tata tertibnya, kemudian ada sistem pola pemikiran yang berlaku. Jadi ini adalah dikembangkan oleh setiap masyarakat. Lalu ada satu atau beberapa tujuan, dan terakhir alat-alat kebutuhan. Misalnya untuk keluarga perlu adanya rumah. Ya, coba yang lain bisa kasih contoh, misalnya lembaga pendidikan, kebutuhan barangnya apa?
Halo? Kalau untuk lembaga keluarga, kira-kira perlengkapan yang diperlukan apa nih? Surat nikah. Surat-surat nikah, betul. Terus apa lagi? Untuk untuk tinggalnya di mana? Rumah. Iya, rumah. Nah, itu salah satu contohnya. Berarti kalian sudah bisa berpikir ke arah sana ya. Ya. Nah, sekarang ada fungsi-fungsi lembaga sosial. Ini lembaga keluarga pengertiannya. Silakan kalian baca sendiri. Dan ini fungsinya. Tadi untuk berkeluarga itu ada biologis keturunan, lalu di dalamnya ada afeksi, perlindungan, sosialisasi, pendidikan, dan ekonomi. Dan kemudian ini Pranata, ada yang menyebutkannya Pranata, ada juga lembaga sosial, boleh. Nah, kemudian ini fungsinya ya, memberi persiapan. Jadi kalian sebagai siswa-siswi disiapkan untuk bekal masa depan. Kemudian pemindahan warisan kebudayaan. Nah, ini kalian bisa baca dan bisa lihat. Kalau ada yang belum dimengerti, boleh ditanyakan. Ya. Nah, sebenarnya ada 5 ya, tapi pertemuan ini LOSE khususkan untuk lembaga keluarga dan lembaga pendidikan saja. Nah, sekarang LOSE memberikan waktu buat kalian mengerjakan LKPD. Itu 15 menit. Jadi gini, di dalam LKPD tersebut, nih LOSE akan berikan LKPD-nya mana LOSE? Ini sudah terlihat ya? Terlihat nggak? Oke. Tadi terlihat, sekarang LOSE stop printing dulu. Ini LKPD-nya. LOSE perlihatkan lagi yang lain. Di GCR sudah LOSE berikan ke kalian. Nah, ini LKPD-nya. Sudah terlihat ya? Di LKPD ini ada penjelasan. Diambil dari materi, informasi mengenai tentang lembaga keluarga. Detailnya kalian boleh lihat di GCR. Kemudian di situ kemudian ada pertanyaan. Pertanyaan pertama itu tentang pada masa sekarang ini banyak orang tua yang mengalami stres karena kondisi yang bersamaan waktunya untuk mendidik keluarga, kemudian juga berkaitan juga dengan ekonomi. Nah, lalu juga ada permasalahan di dalam lembaga pendidikan, yaitu bagaimana pembelajaran yang sekarang ini sedang berlangsung ditinjau dari sudut pandang kalian sebagai pelajar, gitu ya. Nah, lalu ada pertanyaan lagi yang kedua, bagaimana aktivitas lembaga pendidikan, ini sama. Lalu yang ketiga, mengamati gambar. Nah, dari gambar-gambar yang ada ini, kalian identifikasikan fungsi-fungsinya. Jadi misalnya kalian menentukan ini nomor 5 nih lembaga ini. Dilihat dari aktivitasnya apa aktivitasnya sampai kalian bisa menyebutkan. Sampai sini dipahami nak? Sampai sini dipahami? Oke. Silakan kalian masuk ke kelompok yang ada di GCR. Langsung perlihatkan kembali ya. Ini tadi ada di GCR. Nah, ini kelompoknya sudah LOSE. Ya, nih. Sekarang kalian sudah lihat. Silakan kalian masuk ke waktu kalian mengerjakannya itu 15 menit. Nah, kenapa LOSE memberikan 15 menit? Lebih mudah, lebih simpel seperti ini. Ya. Nih, ini permasalahan yang ada. Permasalahan lembaga pendidikan dan permasalahan lembaga keluarga. Nah, pembahasannya gini, jadi kelompok 3 sama kelompok 4 silakan kalian lebih fokusnya kepada lembaga keluarga. Permasalahan yang ada di lembaga keluarga. Coba kalian fokusnya hanya itu dulu aja. Tapi nanti keseluruhannya kalian jawab dan berikan jawabannya ke GCR. Jadi kelompok 5 dan kelompok 2 itu fokusnya tentang permasalahan yang ada di pendidikan. Jadi tolong cari tahu, analisis masalah tersebut, kemudian kalian cari tahu jawabannya. Ya, sampai sini bisa?
Nah, kalau kelompok 1 dan kelompok 2, ini kelompok 1 dan kelompok 2 ini ada Lose contohkan seperti ini ya, misalnya. Jadi nanti kalian boleh menjawab sesuai dengan pembahasan di kelompok kalian. Kelompok 1 itu lihat soal yang gambar, mengamati gambar, identifikasikan. Sama dengan kelompok 6, gitu ya, supaya nggak rancu nomornya. Sampai sini dipahami? Silakan mengerjakannya, Nak. Berarti kelompok 1 cuma kerjain yang LKP. Ya, maksudnya mengerjakan ini dicari jawabannya untuk nanti disampaikan di sini, gitu. Biar waktunya kekejar. Tapi keseluruhannya nanti kalian menyelesaikannya semua, gitu ya, Nak? Nah, di dalam penilaian, Rosa akan menilai penilaian proses yaitu kognitif ketika kalian mengerjakan LKPD nih. Jadi kan semua kan ada penilaiannya. Lalu yang kedua, sikap yaitu aktif mengikuti pembelajaran, membuka kamera, dan juga berdiskusi. Jadi silakan kalian masuk ke dalam diskusi. Kemudian yang terakhir adalah penilaian keterampilan dalam menyampaikan hasil diskusi. Rasa Sudah dipahami? Gimana, Rasa? Ya, Nak? Kerjanya gimana? Nah, kalian boleh kerjakan ditulis tangan, boleh diketik, nanti kalian perlihatkan atau presentasikan. Jadi nggak banyak kan setiap kelompok? Silahkan kalau sudah paham. Losa kasih waktu dari sekarang. Oh ya. Nah, ketika kalian berdiskusi, nanti Losa akan masuk ke kelompok-kelompok dengan cara Losa akan bertanya, bisa nggak menyelesaikannya kelompok 2? Ada kesulitan nggak? Silakan ditanyakan ya. Oke, Mana? 2. Apakah ada kesulitan dengan permasalahan yang ada? Kelompok 3, ada kesulitan? Kelompok 3, apakah ada kesulitan? Ada pertanyaan nggak? Tidak usah. Ya, silakan kalian boleh mencarinya di Google. Itu nanti kalian ketik secara cepat, hasilkan jawabannya. Kemudian nanti diperlihatkan ya. Waktu kalian tinggal 5 menit lagi. Saya tanya lagi, adakah kesulitan mencari data di kelompok 4? Bagaimana kemajuan di kelompok 5? Sudah sampai mana kelompok 5? Oh, lagi bahas jawabannya. Lagi bahas jawabannya, Renat. Silakan, Renat. Kelompok 1 ada kesulitan? Tidak ada. Baik, silakan. Ketik atau ditulis, diperlihatkan, boleh. Nah, kelompok 1 itu nanti akan bertemu dengan kelompok 6. Kelompok 6 bisa menjawabnya? Diskusi tinggal 2 menit lagi. Silakan mempersiapkan. Nanti Losa akan iya. Kelompok 2 itu kerjain semua pertanyaannya, Losa. Kalau dibilang kerjakan semua, tapi fokusnya itu yang Losa minta. Tadi Losa sudah perlihatkan kelompok 2 itu fokusnya ke pendidikan, masalah yang ada di pendidikan. Ya, kelompok 5 fokusnya juga masalah yang ada pendidikan. Jadi nanti kalian akan beda pemikiran. Nah, itu yang Losa mau lihat dalam menganalisis masalah. Begitupun dengan kelompok 3 dan kelompok 4. Fokusnya itu di keluarga. Ya. Waktu kalian tinggal 1 menit lagi. Waktu berdiskusi sudah selesai. Mari sekarang waktu untuk mempresentasikannya. Yuk, nih ya. Silakan lihat kelompok 3, Losa kasih kesempatan, nanti juga akan dilihat atau ditanya atau dibantah dengan kelompok 4. Nah, yang membahasnya sama tentang keluarga atau Losa mau melihat pemikiran dari setiap kelompok dalam menganalisis masalah yang ada. Lalu kelompok 5, demikian juga dengan kelompok 2 dan kelompok 1 dengan kelompok 6. Yuk. Siapa yang
Bisa menyampaikan? Silakan, Nak. Tuh, nanti dari pertanyaan itu semua difokuskannya kelompok 3 dan kelompok 4 itu keluarga. Kelompok 5 dan kelompok 2 itu pendidikan. Yang tadi ada masalah di dalam pendidikan. Ya. Paham ya Nadia ya? Silakan Nadia. Kita baru diskusi satu pertanyaan. Jawabannya anak-anak belajar mandiri dan membantu orang tua. Itu di mana orang tua sedang stres ya sekarang. Jadi pandangan kalian dengan analisis seperti itu, anak-anak membantunya dalam hal apa nih? Boleh dijelasin? Belajar mandiri. Belajar mandiri. Oke, baiklah. Nah, itu dari kelompok 4 ya, Nadia ya? Nadia kelompok berapa? Ya, Kelompok bagaimana dengan kelompok 3? Nah, kelompok 3 apa yang bisa disampaikan dalam menganalisis permasalahan tentang keluarga itu? Coba disampaikan. Soal yang pertama, pada masa sekarang ini banyak orang tua yang mengalami kenaikan tingkat stres karena peran ganda dalam mengasuh, mendidik dan mengajar secara bersamaan dan berkaitan dengan keadaan ekonomi keluarga. Bagaimana mengatasi hal tersebut? Menurut kami, cara mengatasinya adalah anaknya belajar sendiri agar orang tua bisa fokus bekerja dan mengurangi stres. Yang kedua, bagaimana pembelajaran yang sekarang berlangsung terjadi dalam pandangan Fajar dan solusi menghadapinya. Sekarang kita belajar secara online, jadi Fajar cenderung lebih sering tidak fokus dan mengikuti pelajaran. Jadi cara menghadapinya adalah fokus saat belajar dan tidak melakukan hal lain saat belajar. Iya, bagus untuk kelompok 3 ya, ini Makaila. Bagus Iya. untuk penyampaian materinya. Sangat setuju dengan jawabannya. Lalu sekarang bagaimana dengan kelompok 5? Coba. Bagi Lausha dan teman-teman, saya Mabel Nixi dari kelompok 1. Hari ini saya akan menyampaikan hasil dari diskusi kami meskipun masih belum selesai. Saya akan menyampaikannya secara lisan. Dalam lembaga keluarga adalah sebuah unit sosial yang terkecil dalam sebuah masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya. Tujuan pembentukan lembaga keluarga adalah untuk keluarga dapat melakukan upaya preventif dan atau upaya pencegahan terhadap anggota keluarganya untuk tidak melakukan perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Lalu, lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi adalah lembaga sosial yang bertujuan untuk mengatur kegiatan atau cara-cara berproduksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa yang diperlukan bagi kelangsungan hidup bermasyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh bagian yang semestinya. Dalam lembaga ekonomi ada 2 fungsi utama, yaitu untuk mengatur masalah hubungan antar pelaku ekonomi dan meningkatkan produktivitas ekonomi semaksimal mungkin. Dan yang kedua adalah mengatur masalah distribusi serta konsumsi barang dan jasa yang dibutuhkan bagi kelangsungan hidup. Lalu fungsi lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah pengertian dari pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui 3 hal, yaitu ada pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Nah, tujuannya adalah ada 3, mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah, mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat, dan yang terakhir adalah melestarikan kebudayaan, menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Iya, kamu lengkap sekali dalam mengidentifikasi setiap kegiatan untuk kelompok 1. Terima kasih ya. Bagus Amabel dengan kelompoknya. Berarti kalian itu sudah bisa menganalisis permasalahan yang ada. Boleh buka kamera semua. Jadi dengan begitu Losa sudah mengerti bahwa kalian sudah bisa menganalisis masalah yang ada dan kita
Langsung mau perlihatkan. Nah, ini tadi resumenya. Nanti kelompok 3 sudah menjelaskan tadi lewat slide. Kemudian juga jawaban kelompok 5 dan kelompok 2. Tolong dilengkapi ya nanti. Nah, ini kelompok 1 sudah mengidentifikasi lembaga ekonomi, pendidikan, dan juga lembaga keluarga. Nah, ini tadi yang sudah lo bilang. Nah, sekarang kita sampai kepada kesimpulan. Nah, silakan anak-anak menyimpulkan. Siapa yang bisa menyimpulkan apa pembelajaran yang kalian dapatkan hari ini? Silakan lo minta satu orang coba yang belum menyampaikan. Tadi Makaila sudah. Renard boleh menyimpulkan? Menurut kamu apa yang kesimpulan pembelajaran hari ini? Kita boleh dibuka kameranya, Nak? Ya. Kita belajar tentang lembaga yang membantu orang dan beberapa cara atau maksudnya berbagai cara untuk membantu masyarakat begitu. Iya, bagus. Kalau yang ya apa begitu. Iya, yang disampaikan oleh Renat menyimpulkan ada lembaga sosial bisa membantu kebutuhan masyarakat. Lalu coba satu lagi, Losa minta Valencia coba menyimpulkan apa kesimpulan pembelajaran hari ini. Dapatkan kesimpulan hari ini? Tentang jenis-jenis lembaga keluarga, agama, ekonomi, pendidikan, sama politik. Betul. Kemudian permasalahan di keluarga. Betul. Pendidikan, sama ekonomi. Ya, menjadikan pendidikan. Iya, di lembaga pendidikan dari sudut pandang siswa ada permasalahan dan akhirnya siswanya harus seperti apa? Harus bisa beradaptasi. Iya, betul. Jadi itu kesimpulannya. Kalian sudah belajar hari ini dan sudah memenuhi tujuan pembelajaran. Yang satu mengidentifikasi jenis-jenis lembaga sosial sesuai dengan kegiatannya. Dan yang kedua, kalian sudah bisa menganalisis permasalahan yang ada menurut sudut pandang kalian sebagai pelajar dan juga dalam keluarga. Bagus anak-anak. Nah, itu yang perlu lo kuatkan, bahwa ketika kalian belajar, kontekstual banget dengan permasalahan yang ada, tetap bisa mendukung kalian mempunyai nilai-nilai. Jadi kalian bisa beradaptasi, kalian bisa menghadapi masalah, dan juga kalian bisa mengerti orang tua di rumah. Itu nilai-nilai itu harus diperkuat dan dipertahankan. Kalian bisa ya anak-anak ya? Karena kita masih membahasnya baru 2 poin, yaitu lembaga keluarga dan lembaga pendidikan. Pada pertemuan berikutnya silakan kalian baca untuk lembaga ekonomi, lembaga agama, dan juga lembaga politik dari halaman 135 sampai 138. Ya, oke. Nah, apakah ada pertanyaan dari keseluruhan materi yang sudah lo sampaikan? Lausha, barusan yang kita diskusiin nanti di-upload di GCR, Lausha. Iya, hari ini kalian boleh upload di GCR hasilnya, nanti lo buka di bagian penugasan ya, sampai jam 4 boleh. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan, Nak? Kalau misalnya bukan PPT nggak apa-apa kan, Lausha? Nggak apa-apa. Silakan saja. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah paham? Sudah, bagus. Ya, kalau begitu kita akan akhiri pertemuan kali ini. Untuk doa penutup. Kalau aku aja yang gantiin nggak apa-apa kan, Lausha? Oh ya, boleh. Baik, saya akan memimpin doa penutup pada hari ini. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai perangan sempurna. Terima kasih kami hari ini dapat menjalani proses pembelajaran dengan baik. Semoga semua yang kami dapatkan pada pembelajaran hari ini dapat berguna bagi kami dan juga orang lain. Tapi Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Aduh. Doa selesai. Terima kasih Amabel. Yuk, Renat, kita greetings. Oke, memberi salam. Terima kasih. Terima kasih, Lausha. Terima kasih anak-anak.
Sampai jumpa lagi. Selamat siang. Silakan boleh, Lev. Boleh.